أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أمرنا بالهجرة في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده قيمة العقيدة نصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyur rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin amin ya Allah ya rabbal alamin. An-Nisa ayat 100. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Jabbar yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang senantiasa kita panjatkan, syukur kita pula. Mudah-mudahan kita semua yang sama-sama hadir di dalam kesempatan sholat zuhur berjamaah ini mudah-mudahan ada dalam lindungan dan naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan salawat yang telah kita dawam baik di dalam ataupun di luar sholat kita, mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita dan keluarga mendapatkan syafaatul uzma dari baginda jaga di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah, hari ini kita berada di penghujung tahun 1445 Hijriyah. Di bulan Dzulhijjah ini, di akhir bulan Dzulhijjah ini, kita senantiasa dianjurkan untuk meningkatkan senantiasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang perlu kita persiapkan untuk menyingsing tahun yang baru 1446 Hijriyah yang kurang lebih 2 hari lagi kita akan mendapatkannya insya Allah. Lantas kita awali dengan kata Muharram, karena tahun baru di dalam Islam, dalam kalender Hijriyah diawali dengan nama bulan pertamanya yaitu Muharram. Kenapa disebut dengan Muharram? Muharram berasal dari kata haramun, artinya haram. Dalam wazan mufa'alun menjadi muharramun. Secara bahasa etimologis artinya adalah yang diharamkan. Maka bulan pertama yang disebut dengan Al-Muharram atau Muharram di dalam kalender Hijriyah Islam artinya adalah yang diharamkan. Kenapa menjadi demikian? Menjadi kata Al-Muharram dan menjadi nama bulan yang pertama dalam Islam, ada pesan yang tersirat yang harus kita renungkan. Kenapa menjadi nama Muharram? Nama Muharram ini tadi kita bahas bahwa Muharram artinya adalah yang diharamkan. Yang diharamkan di dalam agama banyak, Pak. Yang diharamkan dalam agama salah satu diantaranya adalah zina, mabuk minum khamar, menghardik anak yatim, durhaka kepada orang tua, suami yang tidak menafkahi keluarganya, istri yang tidak taat dan patuh kepada suaminya, suami dan kepala keluarga yang menjerumuskan keluarga, anggota keluarganya kepada kemaksiatan. Itulah yang diharamkan dalam agama. Dan salah satu yang diharamkan dalam agama yang saat ini sedang marak diperbincangkan dan telah masuk banyak korban adalah judi online. Hati-hati di antara kita jangan sampai ada yang mau mencobanya.
Kalaulah ada di antara kita dan keluarga yang sudah terlanjur masuk dalam lingkaran setan judi online ini, mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan Allah selamatkan di dunia dan di akhiratnya. Sekurang-kurangnya Ikatan Dinas Ipari Penyuluh Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama Kota Bandung, sekurang-kurangnya merumuskan ada 7 bahaya judi online. Yang pertama adalah terjadinya kecanduan judi online hingga meningkatkan resiko bunuh diri. Yang kedua, kian terpuruknya kondisi keuangan diri dan keluarga. Ketiga, memicu tindakan kriminalitas dan atau membahayakan orang lain. Keempat, pelanggaran privasi dan tersebar luasnya data diri. Yang kelimanya, rusak hubungan baik di keluarga dan juga dengan pihak lain. Kemudian keenamnya, terjebak di lingkaran setan sampai pada pinjaman online disebut pinjol yang ilegal. Kemudian ketujuhnya hadirin, anak terancam putus sekolah dan kehilangan masa depan. Berlandaskan bahaya-bahaya judi online tersebut, maka untuk kita, keluarga yang mencintai diri kita dan keluarganya, mari kita sama-sama sadarkan diri kita dan keluarga kita dari bahaya judi online. Tidak hanya judi online, pun dengan hal-hal yang diharamkan dalam agama, sebagaimana Muharram yang diharamkan dalam agama banyak. Maka cara agar kita memulai tahun dalam Islam adalah dengan menghindarkan diri dan keluarga dari hal yang diharamkan dalam agama. Itulah pesan tersirat dari nama bulan Muharram dijadikan nama bulan yang pertama. Kenapa menjadi Muharram? Agar kita menghindarkan diri dan keluarga dari hal yang diharamkan dalam agama. Hadirin jamaah salat zuhur, jamaah Masjid Raya Al-Jabbar rahimakumullah, sebagaimana Quran surah An-Nisa ayat 100 yang dibacakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, maka mereka akan mendapatkan dua hal. Yajid fil ardi, di dunia mereka akan mendapatkan muraghaman katsirah, rizki yang luas, wasa'ah, dan kesempatan dalam berhijrah. Sebagaimana Imaduddin Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir, atau dikenal dengan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Qur'anul Azim, beliau menjelaskan dan menafsirkan ayat ini bahwa yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, yang dimaksud adalah minad dhalalati ilal huda, dari keterpurukan dan ketersesatan diri menuju petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang terpuruk hadirin, yang pernah melakukan dosa, bahkan dosa besar sekalipun, selama kita tidak menyekutukan Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ketika kita menyekutukan Allah, maka tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di masa hidupnya dia bertobat kepada Allah. Yang tidak terampunkan adalah ketika dosa syirik dibawa sampai dia meninggal tanpa dia bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan apapun dosa yang pernah kita lakukan, bahkan dosa besar sekalipun, dosa judi online sekalipun, dosa zina sekalipun, dosa mabuk sekalipun, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, pasti akan Allah ampunkan. Minal qillati ilal ghina wa sa'ah. Sa'ah itu kesempatan, muraghaman katsirah adalah ar-rizqu wasi'. Maka bagi orang yang berhijrah dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik, Allah telah janjikan yang pertama rizki yang sangat banyak, minal qillati ilal ghina, dari dia yang asalnya miskin menjadi orang yang kaya, yang asalnya dia tersesat di dalam rumpun
yang diharamkan dalam agama menjadi kepada huda lillah, petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi, barang siapa orang yang melangkahkan kakinya muhajiron, yang niatnya untuk hijrah, pindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik, maka hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-Jabar rahimakumullah, summa yudrikhul maut, kalaulah dia niat hijrah, pecandu judi online niatnya pindah hijrah, yang asalnya tukang judi ingin keluar dari lingkaran judi online-nya, tapi hadirin di tengah perjalanan hijrahnya dia susah. Di tengah perjalanan hijrahnya bahkan Allah mencabut nyawanya. Summa yudrikul maut, kalaulah ajal memisahkan dia, tapi judinya masih belum ditinggalkan. Pak, Bu, bagi orang yang seperti ini kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalaulah maut memisahkan, kalau keluarnya kita dari rumah untuk menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik, dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik, maka kalaulah nyawa kita diambil Allah di tengah perjalanan hijrah kita, kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya sudah diberikan oleh Allah dan sudah dianggap sampai kepada tujuan hijrahnya. Ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan menukil satu riwayat hadis yang diriwayatkan dalam Shahihain, sebagaimana cerita yang sering diceritakan dan didengar oleh kita, yaitu seorang laki-laki yang membunuh 99 orang, kemudian dia berusaha untuk bertaubat. Datanglah kepada seorang alim dan menanyakan apakah taubatnya akan diterima atau tidak. Orang yang alim itu mengklaim bahwa dosanya tidak akan diampunkan, sehingga genaplah menjadi 100 orang alim itu dibunuh juga seketika. Lantas kembali lagi mencari dan bertaubat kepada Allah di dalam perjalanannya menuju tempat hijrah selanjutnya. Meninggal di tengah jalan, hadirin, diperebutkan oleh malaikat azab dan malaikat rahmah. Sehingga di dalam hadis ini dikatakan, aqrabu ilal ardillati hajara ilaiha bisyibrin. Hanya sejengkal selisih perbedaan antara tempat hijrah yang ditinggalkan menuju tempat hijrah yang sedang ditunjunya. Meskipun hanya sejengkal, maka faqubidat malaikatur rahmah, diambillah dia yang sudah membunuh 100 orang oleh malaikat rahmah, yang akan diturunkan rahmat kasih sayang Allah kepada dia, sehingga taubatnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas hadirin, hikmah yang kita bisa dapatkan adalah sebesar-besarnya dosa kita kalau digabungkan di dunia ini, sungguh rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada seluruh dosa kita semua. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar rahimakumullah, maka dari itu mari kita sama-sama hijrah. Kalau kita masih ada di tempat yang aman, maka hijrahlah, bukan tempatnya yang pindah, tapi hati kita menjadi hati yang lebih baik, keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Hijrah mulai dari hijrah badaniyah, yang asalnya tidak suka olahraga menjadi suka olahraga dengan menjaga kesehatannya, karena al-aqlus salim fi jismi salim, karena akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat pula, badan yang kuat. Kemudian kita perlu hijrah akliyah dan fikriyah. Pikiran kotor kita, pikiran busuk kita, yang selalu memandang tetangga kita, yang selalu memandang rekan kerja kita lebih tinggi daripada kita. Hadirin, jangan iri dan dengki. Maka hijrah pikiran dan akal kita. Kemudian yang ketiga, hijrah maliyah iktisadiyah, hijrah ekonomi,
hijrah finansial, yang asalnya miskin menjadi kaya, yang asalnya kita berdagang terlilit dengan ribanya, maka kita pilih alternatif yang terhindar dari riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang keempatnya hadirin, hijrah ruhiyah. Ruh kita hijrahkan, yang asalnya ruh kita berpaling di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang ada di dalam pikiran dan diri kita hanyalah ibtigha'an limardatillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, terakhir saya sampaikan di dalam kesempatan kuliah zuhur ini, jangan sampai kita menjadi orang yang hatinya mati. Karena kata Ibnu Athaillah Askandari di dalam hikamnya, ciri orang yang mati hatinya, min alamati mautil qalbi. Ada dua ciri orang yang hatinya mati. Yang pertama adalah adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Yang pertama ciri orang yang hatinya mati adalah tidak ada rasa sedih ketika dia meninggalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang hatinya mati adalah tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudi zallat. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyesal, tidak ada rasa penyesalan ketika melakukan kesalahan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka serendah-rendahnya iman kita ketika kita berdosa melakukan kesalahan, hadirkan rasa sedih di dalam diri kita ketika kita berdosa. Hadirkan rasa penyesalan di dalam diri kita ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita di dalam diri kita ada rasa sedih dan penyesalan ketika melakukan dosa, maka itulah cerminan orang-orang yang bertakwa. Zakarullah, ketika mereka berdosa langsung mengingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Semoga kita yang hadir di tempat ini, keluarga kita, juga anak cucu kita senantiasa menjadi orang yang hijrah di jalan Allah fisabilillah, sehingga kita termasuk kategori wa kanallahu ghafurur rahima, orang yang diberikan rahmat Allah dan orang yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian, wabil khusus kepada jamaah An-Nur Cibiru, juga semua yang sama-sama hadir di Masjid Raya Al-Jabar ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.